Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim. Wa ja'alal ilma sababan najati wa fawzi bizulfa indal malikil karim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullah mu'alliman wa hadiyan ila siratal mustaqim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizin min ittiba'ihi wa mahabbatihi bil maqamil azim amma ba'du. Faqad nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wah ilallah wa tilalah ilal huda ibtighu awajhillahi wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Hadratal muhtaramin yang sangat saya hormati, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, nakhusubi dzikri Ajunan Hadratal Mukarram Ki Muhaimin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Encilan beserta putra-putra beliau, keluarga besar beliau yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Dan tentunya tak lupa kepada segenap para sahabat, para teman-teman santri dan alumni yang tergabung di dalam komunitas IKASDA, Ikatan Alumni dan Simpatisan Pondok Pesantren Darut Tauhid Encilan, yang mudah-mudahan para hadirin dengan barokah acara yang kita adakan di pagi hari ini, dengan barokah keridhaan para guru kita, para masyayikh kita, beliau-beliau yang merupakan jalan satu-satunya bagi kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir di pagi hari ini Allah jadikan sebagai orang-orang yang bahagia dan beruntung dunia akhirat, sebagai orang-orang yang sukses, selamat, teka hajat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita, perkumpulan kita di pagi hari ini untuk mengingat-ingat nisbat kita kepada para masyayikh, kepada para kiai, kepada para guru, mudah-mudahan menjadi sebuah indikasi, sebuah alamat bahwa kita semua bukan hanya akan diperkumpulkan dengan beliau-beliau semua di alam dunia saja, tapi mudah-mudahan pertemuan mulia ini menjadi permulaan dari pertemuan-pertemuan agung selanjutnya, wabil khusus pertemuan agung kita kelak di surga bersama beliau-beliau semua, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pertama-tama puji syukur ajunan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di acara yang insyaallah penuh dengan barakah, di satu tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Kita berkumpul dengan para guru, para masyayikh, para kiai, sosok-sosok yang insyaallah penuh dengan barakah. Pertemuan kita di pagi hari ini mengingatkan saya kepada satu hadis yang pernah disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sebelum ini ke cak Indonesia apa cak Madura seminar. Beda saya lo paham bahasa Madura.
Paham saja nggih. Campur iki. Memang seminar biasanya kan cek Indonesia, baru seminar punya pengajian nggih. Al-Hafidz Ibnu Hajar Kak Dintoh Pak Rabu ketika beliau menjelaskan tentang dalil amaliyah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan satu hadis yang menurut beliau merupakan hadis terkuat yang mendukung amaliyah peringatan Maulid Nabi, yaitu satu hadis yang menjelaskan baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah dan menemukan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah berpuasa setiap tanggal 10 Muharram di hari Asyura. Maka Kanjeng Nabi bertanya, mengapa kalian semua berpuasa pada hari Asyura? Mereka menjawab, hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Ini adalah hari bersejarah di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan memberikan kemenangan bagi Nabi Musa. Fanasumu fihi syukran lillahi ta'ala. Maka kami berpuasa setiap hari Asyura sebagai wujud rasa syukur kami atas Allah, atas nikmat kemenangan Nabi Musa setiap tanggal 10 Muharram. Nah, maka Kanjeng Nabi menanggapi dan bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak merayakan kemenangan Nabi Musa daripada kalian. Nah, dari hadis ini para ulama menyimpulkan ya yustahabbu izharul farah wassurur wasyukur ala nikmatin asdahallahu subhanahu wa ta'ala alaina. Kita dianjurkan untuk menampakkan rasa syukur, rasa gembira, rasa antusias atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu nikmat yang sederhana sekalipun. Karena para guru, para kiai sejak lambek cer ngajarin ndak beabeun nik sakun nik tasyakuran ngebay acara selamatan. Keduan Roma anyar tasyakuran, keduan mobil anyar tasyakuran, keduan toko anyar tasyakuran, keduan anak anyar tasyakuran, keduan bini anyar rem-rem iki. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan statement fa ayyu nikmatin, kalau kita diberikan atau dianjurkan untuk menampakkan rasa syukur atas nikmat pemberian Allah, fa ayyu nikmatin a'zamu min ni'mati buruzi hadzal nabiyyir rahmah. Maka di dunia ini nikmat pohon apa lebih raja yang lebih layak untuk kita tasyakuri daripada nikmat-nikmat yang berkaitan kelaban Kanjeng Nabi, termasuk nikmat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, maka bagi saya para hadirin, acara-acara yang kita adakan seperti di pagi hari ini merupakan salah satu upaya kita untuk mentasyakuri salah satu nikmat agung ya, atau mungkin nikmat paling agung yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmatul intisab ilal ilmi wa ahli. Nikmat bernisbat kepada ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Nikmat bernisbat kepada para ulama, nikmat bernisbat kepada para kiai, nikmat bernisbat kepada Al-Qur'an dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Saya pernah mendengar dari Habib Segaf Baharun, beliau sering kali menyampaikan bahwa dari sekian ratus penduduk Indonesia sekitar 300 juta penduduk Indonesia, ini menurut data yang mengenal para ulama, para kiai, para habaib, itu hanya sekitar 15%. Ini bukan santri loh, tapi orang yang sekedar mengenal kiai, ulama, habaib, itu hanya 15%. Sedangkan sisanya itu orang-orang yang benar-benar abangan, orang-orang yang benar awam, tidak kenal apa itu kiai, apa itu ulama, apa itu pesantren. Maka dari itu nikmat ilmu ini merupakan nikmat yang paling harus untuk kita kenang, harus kita ingat. Sampai-sampai Kanjeng Nabi dalam satu hadis, Habib Umar
Ada Pak hadis kaentoh dalam kitab Taujihatul Tulab tabun Kanjeng Nabi, man utiyal Quran wa ilmahu, barang siapa yang diberikan anugerah berupa Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, fadhanna anna ahadan utiya khairam mimma uti, kemudian dia merasa tidak percaya diri, merasa enggak pede, merasa cangring bengkalan, insecure, nah sareng cuman semakin merasa bahwa ada orang lain yang mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat Al-Quran yang dia dapatkan. Faqad ihtaqara ma anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja dia telah merendahkan Al-Quran yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting sekali para hadirin sebagai sebuah muqaddimah, sebagai sebuah permulaan, karena satu problem yang sering saya katakan, cuman semakin ketemu banyak santri lo semangat menjalani kehidupan sebagai seorang santri. Mengapa di zaman sekarang banyak para alumni yang tidak semangat, tidak bangga, tidak antusias menjadi seorang alumni? Bahkan banyak cuman semakin kento alumni todus ngakoh dadi alumni akadik kastah menjadi seorang alumni pondok pesantren. Nah, problem utamanya apa? Karena mereka itu tidak memiliki satu hal yang dinamakan ma'rifatul qimah. Mereka tidak tahu harga yang sesungguhnya dari ilmu yang dia miliki, dari status santri, status alumni yang dia miliki. Mereka menganggap bahwa menjadi santri itu bukan sebuah hal yang membanggakan. Mereka meyakini bahwa menjadi alumni pesantren itu hal yang biasa-biasa aja, gak ada yang istimewa. Nah, sedangkan kaedah dasarnya seseorang itu tidak akan berjuang untuk sesuatu yang tidak dia banggakan. Seseorang tidak akan berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang bagi dia tidak ada harganya. Intabuna Habib Umar, man arafa qadra ma yatlub sahulalahu ma bazal. Barang siapa yang tahu harga sesungguhnya dari sesuatu yang sedang dia cari, sahulalahu ma bazal, maka akan mudah bagi dia segala pengorbanan dan segala perjuangannya. Perjuangan sesulit apapun, pengorbanan seberat apapun akan terasa ringan jika dia tahu betapa berharganya sesuatu yang sedang dia cari, sesuatu yang sedang dia dapatkan. Imam Ghazali memberikan logika yang gimana Nabi beda nak kanak kene nang adeng nak kanak itu beda dua bareng, emas 10 kilo, mainan anggap harganya 10.000. Mana yang akan diambil oleh seorang anak kecil ini, emas atau mainan? Nah, mainan. Mengapa dia tidak mengambil emas? Apakah karena emas tidak berharga? Bukan. Karena dia tidak tahu betapa berharganya emas. Nah, itu problem banyak santri, problem banyak alumni di zaman sekarang. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mereka nikmat Al-Qur'an, nikmat ilmu, nikmat berintisab kepada para kiai, para ulama, tapi kebanyakan masih menganggap emas sebagai mainan, masih menganggap mainan sebagai emas. Mereka tidak punya satu hal yang dinamakan ma'rifatul qimah. Acara-acara seperti ini para hadirin sekalian, para alumni sekalian, para santri sekalian, penting sekali untuk mengingat-ingatkan kita betapa agungnya, betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kemudian kita ini menjadi lebih semangat, lebih antusias untuk menjalankan muhimmah atau tugas-tugas kita sebagai para santri, tugas-tugas kita sebagai para alumni untuk meneruskan perjuangan para guru kita dan para masyaikh kita. Nah, tentunya acara ini juga mengingat-ingatkan kita tentang azamatu minnatus syuyukh alaina, betapa besarnya jasa-jasa para guru kita atas diri kita,
Ya, karena disebutkan oleh Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di dunia ini tidak ada kebaikan yang lebih besar yang bisa diberikan seseorang selain kebaikan ilmu. Kita bisa memberikan manfaat kepada siapapun, manfaat PC, manfaat bantuan, manfaat yang lain, tapi tidak ada manfaat yang lebih besar, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang bisa kita berikan kepada seseorang selain manfaat ilmu. Karena itu di dunia ini tidak ada orang yang lebih besar jasanya kepada kita selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang mewarisi keilmuan beliau. Habib Abdullah Al-Haddad juga adabu fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan alal aini sa'iri. Oh, kamu tidak akan bisa membalas sedikit pun jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan meskipun kamu bisa berjalan dari tempatmu ke Madinah, berjalan bareng ngakui sokoh ajalan cetak. Nah, cetak nang bebe soko nang atas, ajalan cetak dari Madura ke Madinah untuk membalas atau dalam rangka membalas jasa Kanjeng Nabi, tidak akan sedikit pun bisa membalas jasa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu yang penting juga diyakini oleh para alumni bahwa ikatan kita, ta'aluk kita, irtibat kita dengan para guru kita kan itu juga akan menentukan kebahagiaan, keberuntungan hidup kita di dunia sebelum akhirat. Ini mungkin yang selama ini banyak tidak disadari oleh para alumni. Nganggep bahwa ikatannya dengan para guru itu tidak akan mempengaruhi kenyamanan hidupnya di dunia. Ini salah besar. Karena kenyamanan hidup di dunia, kata para hadirin, yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada syarat. Syaratnya tebun Gusti Allah, firman Gusti Allah, man amila sholihan min zakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah, odi nyaman. Yang dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an itu bersyarat amila sholihan min zakarin au unsa. Orang yang beramal soleh, beramal baik, dan dia beriman, maka akan janjikan tebun Gusti Allah beria odi senyaman. Amal soleh itu memang banyak jalannya. Tebun para ulama tasawuf at-turuq ilallah ka'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah ento akadi nafasnya makhluk saking banyaknya. Bukan jalan banyak jalan menuju Roma pun dan banyak jalan menuju Allah. Bade sedapak da Gusti Allah lebat sujud, bade ledapak lebat sedekah, bade ledapak da Allah lebat ngajar, lebat adakwa. Kaada di anfasil khalaik. Tapi bagi seorang santri, satu-satunya jalannya menuju Allah kaentoh hanya melalui taat dan melalui mendapatkan ridho dari guru. Jalan santreh dak Gusti Allah kata situng melalui ridho para gurunya. Umumnya kalau nyaman tadi santreh mek sempit dak ne ke jalan dak Gusti Allah bener sempit kan satu-satunya jalan terbaik, jalan termulus, jalan tersingkat, jalan tol. Nah, justru lebih nyaman. Jadi keberuntungan hidup seorang santri, kebahagiaan hidup seorang santri, siapapun itu yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang santri, itu tergantung baik tidaknya ikatannya, baik tidaknya sambungannya kepada para gurunya. Maka ketika Allah berfirman, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, tebun Gusti Allah nang ayat lain, orang se bekal parengen odi se sompek, ma'isyatan dongka adalah orang yang berpaling dari mengingatku. Maka bisa kita katakan man a'rada an dzikri syaikhihi faqad a'rada an dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpaling dari mengingat gurunya,
maka sama saja dia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu. Itu sudah logika dasar seperti itu. Jadi ini semakin mengukuhkan dua ayat ini bahwa baik tidaknya ikatan kita dengan guru kita itu juga akan menentukan keberuntungan hidup kita, kenyamanan hidup kita di dunia dan akhirat. Kento setoman itu bakin sarang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika beliau menukil suatu kalam dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'alim, kata Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab itu, allazi la ya'taqid jalalata ustazihi la yuflih. Nah, jika ada seorang santri yang bukan tidak taat nih, tapi dia tidak meyakini kemuliaan gurunya. Bersantri memandang gurunya kan orang-orang biasa saos. Lo nganggep guru orang mulja. Maka tabuna Kiai Hasyim Asy'ari la yuflih. Orang ini tidak akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Senada dengan itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani teman adabu, man aradal falah falyasir turaban tahta aqdamis syuyukh. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan, keberuntungan, maka jadikanlah dirinya debu di bawah telapak kaki para guru. Itu ampun sunnatullah, aturan mainnya memang seperti itu. Oke, kalau kita lihat sejarah para hadirin, di balik sosok-sosok ulama hebat itu pasti ada takzim kepada guru yang sangat luar biasa. Di abad-abad awal kita mengenal salah satu ulama besar yang sampai sekarang mazhabnya paling banyak tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang itu Al-Imam Abu Hanifah. Yang An-Nu'man, Al-Imam An-Nu'man ibn Basir Imam Abu Hanifah. Nah, An-Nu'man yang asma'i pun Nu'man pun ibn Mi'lopain Imam Abu Hanifah. Manabi kita melihat data mazhab Hanafi kento sareng mazhab Syafi'i termasuk saingan. Cuman semakin kalau kita melihat di Amerika, di Australia, di Eropa justru yang lebih banyak tersebar mazhab Hanafi. Padahal beliau sudah wafat sekitar 1300 tahun yang lalu. Tapi namanya masih harum, masih kekal abadi, ilmunya masih diamalkan, disebarkan sampai detik ini. Pak warajen genjeren Imam Hanafi kan itu. Nah, Imam Hanafi kan itu para rabu teman adabu ketika beliau masih hidup kili sabu sanawat. Saya sudah 7 tahun sebut Imam Hanafi. Mamadatu rijli ila dari Hamad. Tidak pernah saya berani menjulurkan kaki saya. Lo bengal kalau curungan cur sokoh ila dari Hamad. De arah romana guru kaulah Hamad. Ijlalan lahu sebagai bentuk takzim saya kepada beliau. Nah, tebun saya meriwayatkan wa kana baina darihi wa dari Hamad sab'u sukakin. Walakin semak tetanggaan bi guru punten, jarak antara rumah beliau dengan rumah guru beliau Hamad ento 7 rumah jauh. Nah, kita melihat juga kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu. Jauh-jauh kita gula mengambil contoh bagaimana kisah Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan ya 100 tahun yang lalu. Jauh amat. Syekhona Khalil kan para Rabu kalau kita melihat dari sejarah beliau yang paling menonjol memang bagaimana beliau itu sangat takzim kepada para gurunya, luar biasa sekali. Sampai situng cerita saya sangat masyhur beliau ketika di Mekah nulis Alfiyah, kemudian hasillah beliau hasil jual kitab Alfiyah kento bukan dimakan sendiri tapi beliau bagikan kepada para guru-guru beliau khususnya yang tidak mampu. Sedangkan beliau tibi kento memungut kulit-kulit semangka yang ada di tempat sampah dibersihkan kemudian dimakan, seperti itu tirakat beliau. Dan juga hitung kisah saya masyhur ketika beliau
Pada waktu itu pernah naik dokar, kemudian bertanya Pak Kusirnya, Pak Kusir kento jeren dari Kak Dimah. Pak Kusir jawab dari daerah Bima Kiai. Beliau mendengar itu langsung turun. Kemudian ditanya oleh Pak Kusirnya, "Punapa me?" Langsung me atoron ajunan pula bede sekelero dari Tebun Abdin. Maka beliau menjawab, "Punten ken ajunan ketika ngocak jeren kento dari daerah Bima kaula emot dek kurun kaula." Asmanya Syekh Abdul Ghani Ibn Subuh Al-Bimawi, seorang ulama besar dari daerah Bima. Syekhona Khalil montut dari beliau sanad tarekat Naqsyabandi. Nah gurun Syekhona Khalil kento Lombok terkenal banyak obuan jeren, ndik banyak jeren, tepangki sorgen. Sebelum beliau kalau lo ende takok boleh naik jeren hampian, naik doker hampian ya kan. Aboter, jangan-jangan jeren hampian ya kan salah situng keturunan jeren guru kaul. Nah, kain tak kebeter Pak. Lo pakai tes DNA nih kak, enggak, enggak beter, jangan-jangan, ini kalau. Maka Nabi kita melihat sejarah hidup beliau kan dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak santri, banyak murid, bahkan Syekh Yasin Al Fadani mencatat di zaman Syekhona Khalil kento beliau berhasil mencetak sekitar 1,5 juta santri. 3.000 diantaranya seorang alim allamah. Ketuan santri Pak, kalau kita membaca sejarahnya, takzimnya Syekhona itu sangat luar biasa. Syekhona Khalil para hadirin punya santri. Ini salah satu kisah tentang santri Syekhona Khalil yang bagi saya sangat inspiratif. Punya santri dari daerah Magelang. Namanya Manap, asmaipun Manap. Itu seorang santri yang sangat miskin sekali. Nah saking miskinnya kalau liburan selama bulan Sya'ban sampai bulan Syawal kento 2 bulan, santrinya ini bekerja di sawah orang-orang di daerah Banyuwangi dan sekitarnya dengan imbalan 2 karung beras. Nah, akhirnya waktu itu pulang di bulan Syawal pulang ke Demangan, membawa 2 karung beras, diniati ini untuk bekal selama setahun mondok. Nah ternyata sarang Syekhona Khalil ampun yambe nang adang dalem. Beliau adabu, alhamdulillah, nyambi beras 2 karung. Kebetulan tang jam tepang lapar jebon. Nah, akhirnya pontut beras 2 karung itu hasil kerja keras selama 2 bulan pas tabur langsung. Di dalam hanya hitungan menit ludes seketika hasil jerih payah selama 2 bulan dimakan ayam-ayam Syekhona Khalil. Tapi beliau kan santri jadi santri Jemalam mbak engki. Kamu santri Jemal semakin macam gaya gitu. Langsung ambu lagi. Langsung viral pola mon semakin seorang kiai membuli santrinya. Masuk berita ini. Tapi takzim taslim gitu. Santri saya memanap gitu, takzim taslim iki. Belum cukup sampai di situ. Nah kenta ujiana kiai-kiai lambak mon gula disimpulkan muncang orang Jemal lambak Syekhona kata orang helap majdzub. Punten benih helap nih memang ujian yang diberikan oleh para kiai zaman dahulu. Benih Syekhona Khalil saos. Contohnya banyak guru-guru selain kiai-kiai selain. Engki makanya mon cepon Habib Umar mon cantres zaman semangkin andaikan beri ujian-ujian yang diberikan guru-guru terdahulu sabung sekuat Makan cukup semakin neka engki ujian yang diberikan seorang kiai kepada santrinya terdapat di dalam aturan-aturan yang beliau tetapkan. Ampun cukup torok debu saos. Lok kira uji kadik santri-santri zaman lambe. Sarang Syekhona kento pakon wis baca mulai setia ngakan daun koduk. Nah, benih buah daun koduk. Ben santri kento hanya memanap kento monduk nang
Syekhona Khalil nang Demangan bene 10 tahun. Bene 15 tahun. Itu beri saadabu 17 hajian. 17 tahun. Setelah itu gubar dari Demangan dari Syekhona Khalil Ki Apinda ada Tebu Ireng Pondok Kiai Hasyim Asy'ari baru beliau kentoh menikah ketika usia lebih dari 50 tahun. Nah, kemudian pergi ke Kediri merintis pondok pesantren di daerah Kediri dan sampai semakin kita kenal pondok pesantren itu sebagai pondok pesantren Lirboyo. Kentoh kisah dari Kiai Manap pendiri pondok pesantren Lirboyo atau yang kita kenal dengan nama hajinya Kiai Haji Abdul Karim. Semakin santren lah sekitar 45.000. Nah, manosah nih ke Beni Ajem. Nah kentoh itu sudah sunnatullah para hadirin Hampian taklim dak guru, hampian bekal emul jakin Gusti Allah. Aturan mainnya memang seperti itu. Lo bisa tabar. Karena para guru nang tarim kentoh sekut manda Pak Tebu al madad ala qadril masyhad. Seberapa banyak, seberapa besar takzimmu masyhad kentoh cara penganggep dak guru. Cara pandang kita dak guru, seberapa besar cara pandang kita kepada guru, seberapa besar itu pula pemberian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah, manfaat, kebesaran odi dan lain sebagainya. Karena kisah yang sangat masyhur juga kisah Habib Ali Al-Habsyi. Ento beliau para hadirin teman saking takzimnya Habib Ali Al-Habsyi kata keduan guru. Habib Ali Al-Habsyi. Aku lemah ada Pak cerita Habib karena aku yakin ikasda semuanya insya Allah pecinta habaib enggih. Enggih. Kok takong guys pas beda si ana. Walana abakana semakin kayak gini. Abak viral kan. Habib Ali Al-Habsyi ketuan guru asmaipun Habib Abu Bakar Al-Attos. Saking takzim ada guru nengki. Seakan-akan Habib Ali kata nganggep guru kata akan di malaikat. Sampai suatu ketika beliau kata ngolatin guru keluar dari jeding. Patah kerjat beliau. Pak Debu dak guru ya Habib hatta anta tadkhul hammam. Habib ajuna nek masuk jeding juga entah dengan. Sangku guru nek kadi malaikat dengan lo masuk jeding, lo ngakan, lo tedung. Saking sempurnanya gurunya di dalam pandangan Habib Ali Al-Habsyi. Guru juga Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali ento manabi kenapa kita lihat sami juga kaidah tadi berlaku. Takzim itu luar biasa ada guru Habib Umar. Suatu ketika teman alenggi seorang para santri-santri Habib Umar. Sarang Habib Umar kan biasa mana beda acara santrinya isoro ayo kum nadek beri kalimat beri ceramah 5 menit 7 menit akhirnya pada situng Habib dari Madura Habib Sodik kan lah Sumenep dari Madura pakon bi Habib Ali bi Habib Umar kum ayo nadek beliau nyolan seborah Habib tina kilo siap. Ya sama santri lagi. Kilo siap abdina. Apa? Akhirnya beliau makon selain untuk nadek. Nanang seting Habib Sodik ento Habib Ali. Bi Habib Ali itu hobi. Tewon Habib Ali de Habib Sodik ento Habib Umar ya kullak golak takallam umat takallam. Habib Umar ada ngocak ada bude natek balo natek Habib aku kilo siap abjene kilo siap diulang boleh Habib Umar ada bude untuk natek balo natek Habib kilo siap abjene diulang boleh Habib Umar ada bude natek balo natek pak ceramah kilo siap abjene pas Habib Ali kan ada bu Syuf, coba kedengakin.
Lau qala al Habib Umar lil jidar takallam saya takallamul jidar. Andaikan Habib Umar nek ngocak de tembok acerama apa? Tembok aja pasti bakal acerama. Maksudnya pun apa? Aja mon epakon guru cek bertaberen. Pasti bisa. Ada kata tidak bisa mon epakon ku. Nah, karena perintah dari guru kan itu bukan hanya sekedar perintah. Al-amr minasyekh kento amrun ma'al inayah wariayah wad du'a yang itu bukan hanya sekedar perintah, tapi perintah sekaligus pertolongan, sekaligus bantuan, sekaligus perhatian dari guru. Jadi mau pakon guru pasti bisa, kudu yakin bisa. Nah, kento contoh bagaimana para ulama kita kedudukan taklim yang sangat luar biasa kepada para guru. Nabi urusan taklim sangkun nabi kita orang Madura kento la usah yajarin boleh nggih. Saya ajarin boleh. Beda para hadirin para Rabu seorang ustadz dari pondok pesantren Luk Guluk kento. Keduan istiqomahan manabi lastarina maghrib kento atawassul. Ngirim Fatihah dek guru-guruna. Jadi ya sampai saking benyang guru-guru saya kirimin Fatihah. Sampai maghrib da isya nih kepol bekto untuk ngirim Fatihah ada guru-guru istiqomah sampai suatu ketika songkan ustadz kento songkan masuk masake akhirnya lo maos Fatihah ada guru-guru akhirnya masuk masake lo maos Fatihah keesokan harinya bekto maghrib bi isya di tengah keadaan antara sadar dan tidak sadar guru-guru sebiasanya kirimin Fatihah ke Rabu saja pada bulan selas itu sambil neku ndak abah sibing ndak orang ndak ustad kan oh ternyata kan bade dengan nak bah pantesan bae dan tek kirim melodik teng datang macam akhirnya itu akin ya bon itu akin sareng para guru-guru kan toh arwah-arwah saya serabu ento itu akin pada di jalan barzah ustadz kayak itu. Jadi sambungan antara guru bi murid kayak itu merupakan sambungan yang bukan halusinasi pun, tapi merupakan satu pemberian atau fakta yang sangat nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin apa saja sebenarnya peran yang bisa diambil oleh para alumni untuk meneruskan perjuangan para masyayikh. Yang pertama tentu peran yang paling dan harus kita ambil itu adalah mengalirkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari para guru kita. Salah satu ulama mana bilok kaler Imam Syafi'i kita mana ada bu Al-Laits afqahu min Malik. Dilambak kan para Rabu ulama-ulama mujtahid mutlak sekelas Imam Syafi'i, Imam Maliki kata banyak, bukan hanya 4 saja. Ada Imam Al-Laits, ada Sufyan ibn Ulainah, ada Sufyan Ats-Tsauri, Umar bin Abdul Aziz juga seorang mujtahid mutlak. Tapi mengapa kok yang sampai kepada kita itu hanya 4 mazhab saja? Itu karena mazhab-mazhab yang lain itu ajarannya punah, pemikiran-pemikirannya punah karena tidak dicatat, tidak diteruskan oleh para murid-murid beliau. Imam Syafi'i kan ada bu Al-Laits afqahu min Malik. Seorang Imam Al-Laits, seorang ulama besar makamaipun nang Mesir, kita lebih fakih dari Imam Malik. Illa annahu dayya'ahu ashabuhu. Nah, tapi sayangnya beliau disia-siakan oleh para muridnya. Ilmunya tidak dicatat, ilmunya tidak dibukukan, ilmunya tidak disebarkan oleh para murid-muridnya. Ini murid-muridnya Imam Laits ini jadi tersangka, Cipon. Makanya kata beliau jangan sampai kita ini sebagai seorang santri menjadi tersangka karena tidak menyebarkan ilmu-ilmu para guru kita. Nah para santri kita memang
alumni pondok pesantren tidak dituntut untuk menjadi profesi tertentu. Nggih. Mulai yakin alumni Angelan nganto dari berbagai profesi nggih. Beda saya guru, beda saya pejabat, beda saya pengusaha. Nggih. Akan tetapi harus kita akui identitas utama kita itu adalah ilmu. Identitas kita sebagai seorang alumni adalah ngaji. Oke. Makanya apapun profesi kita, identitas ini jangan sampai hilang daripada kita. Jadi kita menyebarkan ilmu meskipun ki ngajar ngaji nek kenean, meskipun ngajar Al-Qur'an, meskipun bola yang kita tampil nang sosial media menyebarkan ilmu-ilmu dari para kiai kita, dari para ulama kita. Ini cuman semakin ngento aku lihat teman menyerang dari kayak Azaim sebelum beliau ini cuman semakin ngento banyak orang saya justru akadi kagetan ketika melihat orang-orang selain gurunya. Contoh gini nang sosmed saya sebarakin tebu-tebu orang lain. Ini bukan berarti melarang kita untuk beristifadah dari siapapun punten. Cuma tebu-tebu gurun lo teman ibadah pak ilmu si ekole dari gurun lo teman ibadah pak. Sedangkan ilmu ustad lain ibadah pak terus. Oke. Oh tahu bahkan banyak yang menjadikan sosmednya bukan untuk ajang kemanfaatan. Nah, maka kita harus sadar bahwa kita ini orang-orang pesantren adalah duta ilmu. Kita orang-orang pesantren adalah duta-duta yang seharusnya menyampaikan ilmu-ilmu dari para guru kita, para ulama kita. Karena kewajiban berdakwah itu bagi para alumni pesantren merupakan satu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi dakwah kento manabi tebuna guru Abdina Habib Umar. Definisi dari dakwah yang jamek manik adalah ikmalul fikri. Bagaimana kita menggerakkan pemikiran kita liingqadhin nas untuk menyelamatkan manusia minal bu'di ilal qurbi dari yang asalnya jauh menjadi dekat pada Allah wa minal ghaflati ilal zikri yang asalnya lalai menjadi ingat pada Allah wa minal jahli ilal ilmi yang asalnya bodoh menjadi tahu kepada Allah bisyattal wasail wa anwa'il asalib bisyatal wasail dengan bermacam-macam media wa anwa'il asalib dan bermacam-macam metode. Dan ini dakwah merupakan tugas utama kita sebagai seorang santri. Langkong-langkong para hadirin, peran yang harus kita ambil di zaman sekarang itu adalah ad-dakwah bil hal. Dakwah dengan perilaku. Syekh Buti dalam kitabnya Hakadza Falnad'u ilal Islam beliau menyebutkan satu data dari sekian banyak orang-orang yang masuk Islam, jutaan orang-orang yang masuk Islam, ternyata yang masuk Islam karena bukti-bukti ilmiah, maksudnya masuk Islam karena berdebat dengan orang Islam atau berdiskusi atau mungkin membaca buku-buku yang berkaitan dengan Islam, itu hanya 15%. Yang tunduk kepada Islam dengan teori akal itu 15%. Sedangkan sisanya 85% kentoh masuk Islam karena melihat akhlak-akhlak yang luar biasa yang dimiliki oleh umat Islam. Beda sih masuk Islam karena tetangga muslim dan orangnya akhlaknya luar biasa. Beda saya masuk Islam karena andi kancan nang kampus andi kanca muslim ramah sekali, setiap bertemu dengan dia selalu senyum. Kita dakwah bil hal sangat berpengaruh sekali. Lebih-lebih cemangkin ento kaum pesantren ini menjadi sorotan. Coba sampai nikun semakin yang sosial media, pesantren lagi di framing dengan framing yang sangat keji. Beda kasus pencabulan, viral luar biasa. Beda kasus kekerasan, viral luar biasa. Nah, maka itu tugas kita.
untuk menunjukkan keindahan-keindahan pesantren dan orang-orang awam. Untuk menunjukkan bahwa pesantren itu tidak seram apa yang mereka lihat di sosial media. Nah, kan kita penting, ini tugasnya orang-orang yang bergelut di sosial media dan kita harus sadar itu. Bukan perbanyak klarifikasi, oh tidak, pesantren tidak seperti itu, pun tunjukkan, buktikan dengan contoh nyata bahwa pesantren itu memang tempat yang sangat indah dan sangat ramah kepada siapapun, dan alumni pesantren juga merupakan orang-orang yang sangat baik dan sangat ramah kepada siapapun. Maka namun cuman semakin pas beda pondok, beda pondok pas santrena pas terus akorang bola. Bisa jadi karena alumninya tidak bisa menunjukkan wajah pesantren ini kepada masyarakat. Diakui atau tidak, kita ndak mankaman nyambih nyamana pesantren. Kan kulo sekut mada Pak Torele Ali nekah para adik-adik yang punya akun baik itu FB, TikTok, WA dan lain-lain. Kalian ini jadi sorotan. Kalian ini jadi standar barometer orang-orang di sekitar kalian di dalam menilai santri, di dalam menilai pondok pesantren. Jadi mau ngepost napa bae, coba pikirkan. Sebelum ngepost sesuatu, pikirkan dulu 1000 kali. Kadang beda anak-anak pondok, mondok 2 tahun, 3 tahun, tepang perayaan kan tetanggen toro oning. Perubahan apa kira-kira yang didapatkan anak ini ketika mondok? Ternyata postingan ngepost a game, Mobile Legend, Fire FF, saya post. Mungkin aku aja olok bisa. Hampir ini kebi orang sudah punya label dicap, oh ini anak pesantren. Oh mau etekku pas postingan hampir ngan nekah. Oh ternyata nganji anak-anak mondok lepas ada boy. Apa biden nah ini kele. Itu sangat berpengaruh sekali, nama boleh semakin neka orang-orang barometer penilaian mereka sosial media etekku. Menjemal ampean montoro amantoah. Karena hampir ngirim utusan, coba teku orang juga di apa, tanya akin, mohon semakin, oh lah usah, enggak, hampir terus aman tuah bernaun, jo santre bine, silakan, lah usah ngirim orang semakin tanya akin, andi akun je, andi akun TikTok je, teku akun TikTok pas kenesna joget pargoy papale. Ya burung magu santren itu jadi barometer penilaian. Jadi barometer penilaian. Makanya ngireng kita sebagai duta pesantren, pertama kita harus mengalirkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari para guru. Ini guru kaula kento menapa Ki Haji Maimun Zubair cukut mada Pak. Ayo aja sesibuk apapun bitunya cek sampai adin akin ngaji. Ngajar meskipun nian, ngaji meskipun seminggu sekali, yang penting sampai pegek dari ilmu. Itu merupakan peran yang harus kita ambil sebagai seorang santri. Nah Habib Umar kan tuh teman pereksanin Pak Rabu seperti ini, seseorang mami yarun najah liddai ilallah. Kita khususnya para alumni kan tugas kita adalah dakwah. Beliau ditanya, apa standar kesuksesan bagi seorang da'i ilallah? Kita seorang da'i, kita seorang ustadz, kita seorang pendidik, kita seorang tokoh masyarakat. Apa standar kesuksesan seorang da'i ilallah? Seorang yang bertanya pada beliau. Maka beliau menjawab, para hadirin mungkin semakin mohon cepon orang semakin. Oh standar kesuksesan seorang dai ini kan manabi banyak pengikut ini manabi viral, manabi terkenal, banyak sengonceng, banyak santrena. Tapi ternyata jawaban beliau punten,
Itu sama sekali tidak ada dalam jawaban beliau. Justru beliau mengatakan standar kesuksesan seorang dai yang sukses tersebut beliau adalah alladzi bazal qusara juhdihi fid dakwah ilallah. Lid dakwah ilallah. Dia adalah yang telah memberikan semua yang dia bisa, semua yang dia mampu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Intinya bukan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari upayanya, dari usahanya, dari perjuangannya. Jadi semakin besar perjuangan Hampian sebagai seorang yang mengajak orang ke jalan Allah, itu merupakan standar kesuksesan dari seorang dai entapun beliau. Yang kedua para hadirin, peran yang harus kita ambil adalah dengan tetap menjaga irtibat dan ta'alluq dengan guru dan pesantren. Karena acara akadik semangken itu sangat penting sekali bagi saya. Malah beabeun itu ki andi sambungan, terus andi irtibat, terus andi ta'alluq, dak pondok, bandak guru. Nah, kita kan para alumni Habib Umar, kadik Kaula, kadik Ramuham, kadik Ramahmud. Kento manabi ben taun andi acara perkumpulan alumni se-Indonesia. Ben acara kento tepak nang musim moncang para dai. Musim konjengan, musim panen. Nah, nang bulan Rebe, bulan Syakban, tepang merah-merah konjengan, 4 lekor, segeme 6 lekor. Telu areh pertemuan alumni ini kan. Nika sekut pon para senior nganto debu jek nerima konjengan. Meskipun umroh, meskipun acara apa-apa aja terima di 3 tanggal ini. Kenapa? Ini acara neguru. Nah, acara alumnian, acara neguru. Jak porob bi acara apa-apa. Padahal lagi dai super sibuk keses nah. Habib Jindan, adik Habib Jamal, udah dai super sibuk. Tapi dalam tanggal itu bukan dianjurkan, diwajibkan untuk tidak menerima unjangan karena itu acara negara. Makanya penting bagi kita untuk mengawal kemajuan pesantren kita, untuk mengawal kemajuan pendidikan baik yang berkaitan dalam pesantren atau yang berkaitan di luar pesantren. Pada situng guru, saya teman pada Pak Debu, Mas Abdul teman pada Pak Debu, Jepon, cuman semangkin kan tuh beda santre, banyak santre, saya kastah monduk. Nah, kan teman anda beda santre, saya kastah monduk. Salah situng saya Jepon. Santre selambak monduk tapi andi anang itu monduk dak pondok lain. Nah, kan secara lisan mungkin dia saya bangga menjadi santri pondok pesantren Darut Tauhid, saya bangga pernah pondok. Nah, lesan seperti itu, status WA-nya seperti itu, tapi ternyata anang pemasuk ada pondok. Nah, ini kan secara tidak langsung ngucap wis nak cek akadik bapak. Nah, bapak kastah dadi santri Darut Tauhid wis ben moduk lain wis lebih bagus dari bapak. Karena iki kan bener situng ya santri kastah toman monduk santri kastah dadi santri. Maksudnya kayak itu para alumni kita merupakan orang yang sekutu mengawal kemajuan pondok pesantren, kemakmuran pondok pesantren dimanapun dan sampai kapanpun. Nah kemudian yang nomor 3 para alumni khususnya bagaimana kita perlu untuk memperkukuh ukhuwah alumniyah. Nah memikirnya makin bukan ukhuwah islamiyah tapi ukhuwah alumniyah. Ini problem banyak alumni yang cuman semakin kentoh adalah ketidakkompakan. Minggu rasakin tibi banyak kentoh para alumni ketika bedeh kancena kentoh sukses, bedeh kancena kentoh lebih kenal pola masyarakat, bukannya didukung, bukannya diapresiasi, malah ikut dengki. Nah, dengki.
Padahal seharusnya kita kan bangga, alhamdulillah tang alik kelas ya. Alhamdulillah sepondok ya. Cuma semakin lakar bener mentebuna Imam Ghazali. Al ulama husat tinggi. Antara ustadz ini lakar saling dengki malah rekan saya. Makanya kata penting untuk kita memperkuat ukhuwah di antara kita. Karena manabi ukhuwah di antara alumni baik lelok sepak, lelok kuat. Bagaimana kita mau menjadi orang yang bisa memperkuat ukhuwah di orang-orang pada selain kita. Kemudian nomor 4, kento memprioritaskan guru penting, tapi tidak meremehkan yang lain. Kula mendapat kenapa kula diibaratkan bahwa fanatik tidak pada tempatnya itu bisa menjadi penyakit bagi alumni pesantren. Kadang pada misalkan dalam situng acara, nang situng disah, ada kiai Rabu dari pondok lain. Ini seorang ulama yang dihormati, yang disegani, tapi abak tibing ento tidak merasa tergerak. Pas aroma sarap apa? Benitang kiai. Nah, itu hal yang bagi saya merupakan kefanatikan tidak pada tempatnya. Kula ki emat para hadirin sebelum mulai dak kento. Ban kento kula yakin pesan-pesan beliau Habib Umar dak banyak para santri sebelum kubar dak Madura minta nasihat dak beliau alengki sareng beliau nyon debu dari ajunan. Kira-kira apa saja langkah pertama yang harus saya lakukan ketika sampai di rumah. Nabi kita mungkin menyangkanya beliau pasti akan berkata muka pondok, ngajar, ada wah, kan seperti itu. Tapi ternyata jawaban beliau punten. Mbak mau ada pak, jak lupa bisnya bis dak kiai-kiai sekitar. Mohon perlu ngaji, mohon perlu ngalak ilmu dari beliau-beliau, mohon perlu ngalak sanad dari beliau-beliau. Nah, ini pesan beliau dak para santri. Jak ngangkep abak tibik kento karena alumni Timur Tengah pas paling hebat sendiri bu. Jak pegak hubungan bi kiai-kiai sekitar, tokoh-tokoh sekitar, bis cabisen, minta dua, minta barokah. Itu didikan beliau udah santri-santri beliau agar kita benar-benar meyakini bahwa al ilmu rahimun baina ahli. Meskipun kita mungkin lo teman guru, meskipun kita mungkin lo teman mondok tidak beliau, tapi selama beliau adalah seorang ulama, seorang yang ilmunya bermanfaat di masyarakat, maka kita perlu untuk menguatkan ikatan juga ndak beliau-beliau, termasuk bentuk istifadah kita kepada beliau-beliau. Nah, kemudian yang terakhir para hadirin, kita ento perlu menjaga marwah dan nama baik guru dan pesantren. Kita khususnya di sosial media. Kula kenta karena bidang kula memang dakwah di sosial media dan banyak sekali cuman semakin santri-santri yang mungkin niatnya bagus untuk menyampaikan ilmu, tapi tidak tahu adab-adab yang harus dia miliki ketika berdakwah kento lo oning. Akhirnya niatnya mungkin baik, tapi pada akhirnya justru mencoreng nama baik pesantren. Nyon seporah kula mana benang TikTok itu paling tidak setuju dengan konten-konten dari para santri seesina tentang kitab Quratul Uyun, tentang Fathul Izar. Nah, kan banyak. Itu banyak santri-santri yang ngebayi konten dikatakan dalam kitab Fathul Izar. Mana bireng bine bibirnya lebar maka ini untuk apa itu rekan? Nah kento justru mengundang komen-komen negatif tentang pesantren. Ternyata santri pikirannya cuma selangkangan, Jepun. Ternyata santri ngaji ya. Ternyata nikah. Tidak semua ilmu para hadirin. Ya, meskipun mungkin kita ada yang belajar kitab-kitab seperti itu, tapi tidak semua ilmu yang kita dapatkan di pesantren itu bisa kita sampaikan ke halayak luas. Ada mungkin ilmu-ilmu yang sifatnya privasi, ada ilmu-ilmu yang mungkin hanya bisa kita sampaikan di kalangan kita, tidak bijak untuk kita sampaikan di tempat-tempat lain, khususnya di sosial media.
Kuli semakin ngento cuma sosmed banyak betapa banyak alumni bine banyak alumni Bengkalan ngento ketika nang sosmed lo adung kodung engki akadik merasa bahwa di sosmed ini hukumnya beda kan lo keneng hukum Allah menang sosmed akadik kan nek menang dunianya tahu adung kodung nek perkampian sopan tapi menang sosmed aduh akadik alam lain engki ya, maka dari itu sekali lagi kita penting kita sebagai seorang santri lebih-lebih di zaman sekarang ketika pesantren itu di framing buruk semakin itu ada upaya untuk menjauhkan masyarakat dari simbol-simbol agama. Sampai beri oneng kan kasus viral kasus seorang Gus dengan penjual es teh, nah, kan viral gitu. Tapi itu dimanfaatkan oleh banyak orang yang memang tidak suka kepada pesantren, untuk ngangke wis lah usah cuman semakin lah usah gus-gusan, lah usah kiai-kiaian. Wis kita langsung merujuk kepada Quran hadis. Nah, seperti itu. Makanya kenapa sekali lagi ini tugas kita bersama bagaimana kita menampakkan wajah indah pesantren ke masyarakat umum, bagaimana kita menampakkan wajah pesantren yang menyenangkan kepada masyarakat umum agar kita masyarakat oneng bahwa pondok pesantren, bahwa para kiai, bahwa para ulama ini merupakan pemberian dan nikmat terindah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak seburuk apa yang mereka lihat di sosial media. Mungkin ini sekilas materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin pada sesi tanya jawab bisa kita lanjut di sesi tanya jawab ngereng.